أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu Damai Indonesiaku yang di kesempatan kali ini kembali kami hadir dari Masjid Az-Zikr Sentul Bogor. Pemirsa yang dirahmati Allah, di kesempatan kali ini kembali guru-guru yang kita cintai hadir bersama kita, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Arifin Ilham, dan Alhamdulillah Bapak Kapolri hari ini juga sempat hadir tengah kita. Assalamualaikum Pak Tito. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, di kesempatan kali ini kita akan mengangkat sebuah tema, yaitu visi dan misi seorang mukmin. Apakah sesungguhnya kehadiran kita di dunia ini? Kita tentu saja memiliki misi yang nanti kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, seperti biasa bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilakan Anda untuk mengirimkan pertanyaan melalui Twitter atau Instagram di @damai_tv1 dengan hashtag visi dan misi mukmin. Dan bagi Anda yang ingin menyaksikan secara langsung melalui pesawat handphone, Anda bisa mendownload aplikasinya, yaitu TV One Connect dari App Store dan Play Store. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Menghormati orang yang layak mendapatkan penghormatan, guru kita Al-Mukarram Syekhuna Ustaz Arifin Ilham, Bapak Kapolda, hadirin hadirat, Bapak Kapolri, mohon maaf grogi, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang langsung maupun di mana berada, semoga kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Apa visi misi kita? Untuk apa Allah buat kita berada di atas muka bumi ini? Ketika Allah berkata, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku ingin menjadikan manusia itu sebagai pemimpin di atas muka bumi. Saat itu apa kata malaikat? Ataja'alu fiha, untuk apa kau buat mereka? May yufsidu fiha, mereka hanya akan berbuat kerusakan. Wa yasfikud dima, mereka hanya akan menumpahkan darah. Lawan dari dua kalimat itulah tujuan Allah menciptakan kita. Mereka hanya akan yufsidu fiha, membuat kerusakan. Wa yasfikud dima, menumpahkan darah. Lawan dari membuat kerusakan adalah berbuat kebaikan. Lawan dari menumpahkan darah adalah menjaga darah agar tidak tumpah, berbuat kebaikan. Tapi apa yang terjadi? Zaharal fasadu fil barri, terlihat kerusakan di atas muka bumi. Wal bahri, di lautan. Bima kasabat aidin nas, karena perbuatan manusia. Lalu dari mana malaikat tahu bahwa manusia itu akan membuat kerusakan, bahwa manusia itu akan menumpahkan darah, berkelahi, berperang, memancung leher, menambak, memanah, menembak?
Dari mana malaikat tahu? Ternyata sebelum kita dulu ada makhluk yang lebih tua daripada kita. Setiap kali Allah berkata tentang dua makhluk, pasti mereka lebih dulu disebut daripada kita. Wa ma khalaqatul jinna wal insa qul la in jama'atil jinnu wal insu alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dia lebih tua daripada kita. Makanya sering dia mengganggu kita karena dia merasa makhluk yang kalah, dan memang dia selalu kalah. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam ingin memindahkan kursi singgasana Balqis dari Yaman ke Palestina, apa yang dikatakan oleh Balqis, apa yang dikatakan oleh Sulaiman? Ya ayyuhal mala'u, wahai pasukan bala tentaraku, ayyukum ya'tini bi arsyiha, siapa yang bisa membawa singgasana Balqis dari Yaman ke Palestina? Qala ifritum minal jin, jin ifrit berkata. Ternyata pemindahan kursi Balqis dari Yaman ke Palestina ditenderkan oleh Nabi Sulaiman. Dan salah satu yang ingin mengambil proyek pemindahan itu adalah ifrit.com. Waqala ifritum minal jin, aku bisa memindahkan kursi Balqis dari Yaman ke Palestina. Berapa lama kamu bisa, wahai jin ifrit? Qabla an taquma mim maqamik, sebelum kau tegak dari tempat dudukmu. Sebelum engkau tegak dari tempat dudukmu, maka kursi Balqis sudah pindah kemari. Tapi Nabi Sulaiman kurang merasa puas, karena menurutnya ada yang lebih cepat daripada itu, ada yang lebih hebat daripada itu. Siapa lagi yang bisa? Seorang laki-laki yang beriman kepada Allah, dia bernama Asif bin Balkhiyah. Apa kata Asif? Ana atika bihi, aku sanggup memindahkan kursi Balqis dari Yaman ke Palestina. Berapa lama? Qabla an yartadda ilaika tarfuk, sebelum matamu berkedip. Kira-kira mana yang lebih cepat? Tegak dari tempat duduk atau mata berkedip? Mata berkedip. Oleh sebab itu jin ifrit sudah kalah dari sejak zaman Nabi Adam sampai kepada zaman Nabi Sulaiman. Kenapa sekarang jin ifrit malah menang? Buktinya di mana-mana orang mencari jin ifrit. Bertapa sekian bulan mencari jin ifrit, mereka gagal, mereka kalah total. Oleh sebab itu kita beriman, maka visi misi kita berada di sini menebarkan kedamaian. Puncaknya dengan datangnya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Jangan buat kerusakan. Betapa indahnya pohon-pohon yang hijau. Makanya yang paling baik melihat warna hijau. Nabi SAW punya burdah sorban berwarna hijau. Mata paling indah melihat warna hijau. Kubah makam Nabi warna hijau. Kalau nyumbang pakai uang warna merah. Oleh sebab itu Nabi Muhammad SAW ketika melihat pohon yang hijau, tiba-tiba ada seorang lelaki memotong batang pohon itu. Nabi marah. Apa kata Nabi? Man qata'a sidratan, siapa yang memotong sebatang pohon sidir, sawwaballahu ra'sahu finnar, kepalanya akan disungkurkan ke dalam api neraka. Sebatang pohon kau tebang, kepalamu akan disungkurkan ke dalam api neraka. Apalagi kalau kau potong sampai 1 hektar. Tangan saya tidak pernah motong, tangan saya tidak pernah motong pohon, tangan saya halus, tidak pernah megang kampak. Tanganmu memang tidak memotong, tapi tanda tanganmu sudah menghabiskan. Habis semuanya. Kau sudah membuat kerusakan, eksploitasi alam, sehingga alam ini habis. Yang hijau tidak lagi ada, sehingga akan menjadi gurun pasir. Tinggalkanlah alam yang hijau untuk anak cucu kita di masa akan depan. Tapi Abdul Somad yang memberitahu orang tidak takut, jangan potong, jangan potong, orang tidak akan takut. Kenapa? Karena Abdul Somad tidak ada kuasa. Alhamdulillah ada Pak Kapolri. Maka orang takut, orang tidak berani. Abdul Somad melarang hanya dengan suaranya, tapi Pak Kapolri melarang dengan pistolnya, pistol besi. Abdul Somad pistol air, orang mana takut? Oleh sebab itu kedudukannya, jangan buat kerusakan. Apa visi misimu hidup? Jangan buat kerusakan dan tetap menjaga hubungan sesama hamba Allah. Mudah-mudahan kita mewujudkan visi misi itu insyaallah. Amin.
Ya Rabbal Alamin. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, tentu saja dalam melaksanakan visi dan misi seorang muslim, bahkan seorang mukmin, kita harus memiliki sandaran dalam melaksanakannya. Aturan-aturan yang mampu menjadi guide kita dalam melaksanakan kehidupan. Insya Allah, itulah yang nanti akan dibahas dalam segmentasi selanjutnya, bekerja dengan berlandaskan moral agama. Dan sekali lagi, bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan tentang tema kita kali ini, kami persilakan Anda mengirimkan melalui Twitter atau Instagram di @damai_tv1. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesia yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Orang barat berkata time is money, waktu adalah uang, karena mereka semua berlandaskan materi, uang, materi, benda, emas, perak, semuanya berdasarkan materi. Tapi kita sebagai orang beriman, orang yang melaksanakan salat, alladzina yuqimuna shalah, orang yang melaksanakan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, apa yang kami berikan harta mereka infakkan. Tapi coba baca pangkal ayat itu. Apa awal ayat itu? Ayat itu bercerita alladzina yu'minuna bil ghaib. Malaikat yang mencatatnya ghaib. Surga yang akan kita masuki ghaib. Malaikat mungkar nakir ghaib. Alam kubur, alam barzah ghaib. Dan yang kita sembah itu pun tidak tampak oleh mata, tapi kita yakin bahwa Dia memperhatikan kita. Maka pondasi awal orang beriman adalah ingin mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Betul apa betul? Maka dalam segala hal, motivasi amal perbuatan kita, hari libur, mestinya ini waktunya santai, di rumah, sambil nonton TV, baring-baring, bareng-bareng, tidak ada kegiatan, ingin tidur sampai jam 8 pagi. Tapi buktinya di hari libur, muslimin muslimat hadirin hadirat datang berbondong-bondong, bis sampai macet total. Apa yang diinginkan? Semuanya motivasinya hanyalah karena akhlak, karena ikut Rasulullah sallallahu alaihi. Yang datang kemari di setiap langkah kakinya adalah satu langkah menghapus dosa, satu langkah menaikkan derajat. Langkah ketiga menghapus dosa, langkah keempat mengangkat derajat. Pejabat kita sibuk dengan segala agendanya, masih sempat datang kemari. Ibu rumah tangga mengurus anaknya, dia khususkan, dia niatkan datang. Maka setiap aktivitas kita berlandaskan akhlak, mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Petani, kalau yang ingin dia cari hanyalah panen, rugi dia, karena panennya paling hanya 1 ton, 2 ton. Pedagang, dari pagi sampai malam dia jaga rukonya, kalau hanya ingin mendapatkan keuntungan, rugi dia. PNS, pegawai BUMN, pengusaha, pergi pagi pulang petang, peras keringat, banting tulang, tunggang langgang, lintang pukang. Apa yang dia cari? Kalaulah hanya sekedar mencari sesuap nasi, rugi dia, karena toh itu akan habis juga. Tapi dia niatkan karena Allah, dan landasannya semuanya adalah landasan akhlak. Dari siapa sumber akhlak? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Seorang pegawai, kalau dia masuk jam 8 pagi sampai pulang jam 4 sore, maka berdasarkan akhlak. Kalau sholatnya dia khusyuk,
Kalau saat solat dia takut waktunya hilang, maka saat bekerja pun juga dia khusyuk. Takut dia makan uang negara, takut dia makan APBD, APBN, karena dia akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betul? Apa yang membuat dia takut? Apa yang membuat dia takut korupsi? Apa yang membuat dia takut nepotisme? Apa yang membuat dia takut berbuat curang? Apa yang membuat dia takut riswah? Bukan karena atasannya akan keluar kota, bukan karena kamera CCTV. Kamera CCTV kabelnya akan dimakan tikus. Tapi ada satu yang membuat dia tetap bekerja, aktif, semangat. Dia diawasi oleh dia. Siapa yang mengawasi? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Di saat tegak dia ingat Allah, di saat duduk dia ingat Allah, di saat berbaring dia ingat Allah. Alladzina yadhkuruna Allah, orang-orang yang mengingat Allah qiyaman waktu tegak, wa qu'udan waktu duduk, wa ala junubihim waktu berbaring. Tapi jangan cuman zikir-zikir aja, tetap solat, bukan somat. Tetap solat. Ketika masjid kantor mengajak berkumandang azan, hayya 'alas shalah, bersegeralah ke tempat wudhu, pergilah solat berjamaah. Karena sekarang ada orang ketika azan berkumandang dia tetap aja ngetik. Bro, enggak solat, yang penting hati ingat Allah. Oh, enggak bisa begitu. Siapa yang tidak ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Man ahdatha, siapa yang membuat-buat ibadah, malaisa alaihi amruna, yang tidak aku ajarkan, tidak ikut seperti aku, fahuwa rad, maka amal itu mardud, tak diterima Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara salat? Sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana aku salat. Bagaimana cara haji? Bagaimana cara tawaf? Bagaimana cara sa'i? Bagaimana cara melontar jumrah? Bagaimana cara wukuf di padang Arafah? Khudhu anni manasikakum, ambillah cara ibadah itu dari aku. Dari siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah seorang pedagang menimbang timbangannya hanya mencari keuntungan semata, maka mata kita tajam melihat berapa ini 1 kilo, berapa ini 1 kilo. Ketika kita timbang pulang ke rumah ternyata 9 ons. Bersyukur masih ada ibu-ibu yang matanya tajam di pasar. Kurang, tambah. Bersyukur masih ada ibu-ibu yang matanya tajam. Ketika baca Quran dia nggak ngelihat gua, tapi melihat timbangan tajam matanya. Saat itu ibu bersyukur, saat itu pedagangnya juga bersyukur. Ibu sedang menyelamatkan mereka dari tipu-tipu. Bayangkan kalau hari itu yang belanja ada 10 orang, 1 orang menipu 1 ons, maka 1 hari dia sudah makan uang haram 1 kilo, 30 hari 30 kilo uang haram dia bawa ke tanah suci Makkah. Dia menangis di pintu Ka'bah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Dijawab oleh malaikat, la labbaik wala sa'daik. La labbaik, kau tidak dapat panggilan. Wala sa'daik, kau tidak dapat haji mabrur. Kenapa? Zaduka haram, karena kau berangkat dengan uang haram. Jangan heran orang yang berbuat, beramal, berniaga, berdagang, berkantor tidak berdasarkan ajaran, tidak berdasarkan akhlak Islam, tidak memberikan efek pada perbuatannya. Saya heran Pak Ustadz, Pak Haji itu sudah bolak-balik pulang haji nggak ada pengaruhnya. Kenapa demikian? Dulu sebelum berangkat haji pakai celana pendek, sekarang nggak pakai celana sama sekali. Nggak ada perubahan dalam diri. Oleh sebab itu maka segala akhlak perilaku kita mestilah berdasarkan akhlak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa beda etika, moral, akhlak? Kesepakatan sekelompok manusia di satu daerah untuk menerapkan suatu etika. Itu etika. Buktinya ketika kita naik pesawat, semua di pesawat itu ramah. Bapak nomor berapa? Mau minum apa? Sudah makan? Tasnya ditaruh di atas saja ya. Sudah pakai safety belt? Sudah. Semuanya ramah. Begitu sampai di airport, semuanya nggak kenal. Kenapa? Itu etika di penerbangan. Tapi akhlak Islam di mana-mana tempat ada akhlaknya. Petani, pedagang ada akhlaknya. Engkau seorang petani, sampai di kebun ada lubang tanah,
engkau tidak mau buang air kecil di dalam lubang tanah itu. Kenapa? Karena di dalam lubang tanah itu ada sarang serangga. La yabulanna ahadukum, jangan kalian buang air kecil, maaf, jangan kencing di dalam lubang tanah. Di dalam lubang tanah ada sarang serangga. Bayangkan di dalam mereka sedang pilkada, tiba-tiba datang angin puting beliung dan banjir bandang. Semoga kita juga ada pilkada damai tahun 2018 dan 2019. Terima kasih. Subhanallah. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, sangat jelas sekali bagaimanakah kita melaksanakan visi dan siapakah manusia sempurna yang patut kita contoh. Sebuah visi yang telah berhasil untuk mengislamkan kehidupan di muka bumi ini. Dialah adalah Nabi Muhammad SAW. Pemirsa yang dirahmati Allah, sangat jelas sekali bahwa melaksanakan visi bukanlah kita sendiri yang melaksanakan. Kita harus bersama-sama. Maka visi dan misi itu harus kita mulai daripada kehidupan rumah tangga kita. Itulah yang akan dijelaskan dalam segmentasi selanjutnya. Tetaplah bersama kami. Damai Indonesiaku. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Seindah-indahnya hidup di dunia, kalau dijalani sendirian juga terasa hampa. Oleh sebab itu ketika Adam berada di dalam surga sendirian, dia lihat ada sepasang burung merpati yang sedang bersenda gurau di atas pohon. Kelihatannya mereka sedang bercanda. Maka terbersitlah dalam pikirannya, oh indahnya kalau hidup ini dijalani berdua. Begitu jugalah kita. Maka hidup sendirian, maka Allah ciptakan dari makhluk yang sama dengan kita, bukan dari kalangan jin, bukan dari kalangan yang diciptakan dari api, tapi min anfusikum, dari diri kamu sendiri. Makna dari diri kamu sendiri adalah sesama manusia, pasangan-pasangan hidup. Maka laki-laki yang soleh-soleh, yang baik-baik ini insyaallah, amin, dipertemukan dengan perempuan yang solehah. Loh, laki-laki semua, mana perempuan? Ternyata az-zikra memuliakan perempuan. Siapa bilang perempuan direndahkan? Di sini di majelis zikir perempuan dimuliakan, dinaikkan derajatnya beberapa tangga ke atas. Makanya dari tadi saya tidak mau melihat ke atas, takut ada fitnah di antara kita. Nah, oleh sebab itu kau katakan wahai pria-pria soleh, oh my dear, oh pujaan hati, belahan hati, buayan jiwa, aku tidak pernah mencari engkau, kau pun tak pernah mencari aku. Di az-zikra kita bertemu, di majlis yang paling baik, majlis zikir, bersama orang-orang baik, para ulama, mengkaji yang baik-baik ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Laki-laki hamba Allah, bukan hamba harta, bukan hamba kuasa, bukan hamba dunia. Abdullah menikah dengan perempuan, bukan pengkhianat, bukan penjahat, perempuan yang jujur dan amanah, Aminah. Pernikahan antara Abdullah dengan Aminah, lahirlah anak terpuji bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sambut kedatangannya dengan lapang hati, lapang dada. Sallallahu ala Muhammad marhaba, sallallahu alaihi wasallam marhaba. Marhaba, senang hati kami menyambutmu nak. Buah hati belayan jiwa, buah dari pernikahan yang baik, maka lahirlah generasi akan datang yang akan melanjutkan kehidupan kita di atas dunia ini insyaallah, amin. Siapa yang akan menjadi orang-orang ternama di masa akan datang? Yang lalu hilang tak berkesan, tapi yang akan datang, mereka yang akan memimpin dunia ini. Maka ada rumah tangga yang baik. Laki-laki, bersiaplah kalian menjadi rumah tangga, kepala rumah tangga, karena kalian akan menikah dengan perempuan. Karena Allah menciptakan dua makhluk, yaitu Adam dan
Hawa. Tidak pernah Allah menciptakan Adam dan Asep. Mohon maaf Kang Asep, tidak ada tujuan untuk melecehkan. Ini semua demi kebaikan, bahwa jangan terkena penyakit ada yang berbahaya. Narkoba bahaya, zina bahaya, tapi ada lebih berbahaya karena nanti tidak akan punya keturunan. Lalu dunia ini diisi oleh siapa? Itulah penyakit bernama LGBT. Ketika lalu lewat anak gadis dia cuek aja, tapi kalau ada yang lajang ganteng, wow, na'udzubillah. Oleh sebab itu ikutkan dia di program Az-Zikra, ikut berzikir, insya Allah dengan zikir kabur setan-setan yang menggoda dia. Karena ada salah satu yang dilaporkan oleh ARSY, Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia, ada seorang pengidap LGBT, setelah diruqyah dibacakan zikir kabur, ternyata yang mengganggu dia jin LGBT. Sebelumnya kalau manggil, sayang sini sebentar, tapi begitu setelah diruqyah, sini sebentar. Buat program di sekolah-sekolah, di majelis, apa nama programnya? Be a man. Maka akan lahirlah laki-laki yang perkasa. Olahraganya apa? Berkuda. Olahraganya apa? Silat. Olahraganya apa? Aikido. Kalau badannya agak besar apa? Sumo. Maka mereka ini dari keluarga, tapi dua makhluk ini berbeda. Laki-laki dari planet Mars, perempuan dari planet Venus, bertemu di bumi, kata orang bule begitu. Yang laki-laki mau makannya telur dadar, yang perempuan maunya mata sapi. Sama-sama telur aja dia beda, pakaiannya beda, sukunya beda, tapi mereka disatukan oleh satu tujuan. Apa dia? Kita akan memiliki anak-anak yang soleh dan solehah. Mereka pun berkata, Rabbana hablana minas salihin. Suami pun berkata, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Tidak ada gunanya dia kaya kalau dia tidak berinfak, berzakat, bersedekah. Betul? Tidak ada gunanya dia punya kekuasaan kalau tidak dia pakai menolong agama Allah. Betul? Tidak ada gunanya dia alim kalau tidak bermanfaat buat seluruh umat. Betul? Oleh sebab itu maka yang kita minta anak-anak itu bukan kaya, bukan hebat, bukan masyhur, bukan terkenal, tapi yang kita minta dia soleh, bukan somat. Kita minta dia menjadi anak yang soleh. Makanya selesai berwudu kita berdoa, asyhadu alla ilaha illallah syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahirin waj'alni min ibadikas salihin. Kenapa minta anak-anak yang soleh? Kenapa minta diri jadi orang yang soleh? Karena ketika kita sedang tasyahud, yang kita minta assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, wassalamu alayna wa ala ibadillahis. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh insyaallah. Istri solehah, suami soleh, anak soleh solehah, maka dunia diisi orang-orang soleh, tidak terlalu sulit untuk mencapai tujuan. Allahu Akbar. Pemirsa yang dirahmati Allah, untuk membangun masyarakat yang soleh, tentu saja kita harus memulainya dari itu membangun masyarakat yang bermoral agama. Itulah yang nanti akan dijelaskan oleh Ustadz Arifin Ilham dalam segmentasi selanjutnya. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Subhanallah walhamdulillah wala subhan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal iman, Kanda tercinta Ustadz Abdul Somad, ayahanda Dato' Karnavian, Bapak Kapolri kita, semua ikhwatal iman, anak-anakku sayang, generasi Rabbani
Hidup kita tidak lama di dunia ini. Beruntunglah menjadi hamba yang beriman. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah SAW, beriman kepada hari akhirat. Tahu persis ngapain di dunia ini, sehingga tidak ada waktu yang sia-sia kecuali bernilai ibadah, amal saleh, dakwah, dan disibukkan dengan muhasabah diri tanpa merasa dirinya paling suci. Itulah hakikat dari ketawaduan seorang hamba yang tahu visi misi kehidupan sebentar di dunia ini. Tugas pokok hidup kita tadi berulang-ulang ayahanda, kanda, Ustadz Abdus Somad, tujuan utama hidup ini adalah mencari ridha Allah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dan menjadi berita gembira. Beliau bersabda, barang siapa minta ridho Allah dan surganya, mohon pelindungan Allah dari murka dan nerakanya, ayyadu wa salasan, lalu dia mengulang 3 kali untuk mengukuhkan tujuan hidup di dunia ini, fa'ajaballahu duha, maka Allah ijabah doanya, Allah kabulkan harapannya, sehingga kesehariannya dalam semua aktivitasnya nas'aluka ridhaka wal jannah. Kenapa bangun tengah malam saat manusia lelap dalam peraduan tidur? Nas'aluka ridhaka wal jannah. Mengapa senang sekali mentadaburkan Al-Quran? Belum mata melihat dunia ini, lebih dahulu melihat Al-Quran. Bahkan asyik membaca huruf demi huruf, ayat demi ayat. Karena nas'aluka ridhaka wal jannah. Kenapa subuh-subuh selalu berjamaah di masjid? Selalu, bahkan hujan turun lebat sekalipun, menambah keasikan kita berjamaah di masjid, membawa anak kita berpayung bersama. Nas'aluka ridhaka wal jannah. Di tengah kesibukan tetap menjaga duha, di tengah kemaksiatan, kezaliman tetap taat kepada Allah. Nas'aluka ridhaka wal jannah. Inilah yang buat kita nyaman dalam hidup ini. Tidak GR karena pujian, tidak sakit hati karena hinaan. Karena diam-diam orang yang sakit dihina ternyata hatinya ingin dipuji. Tidak minder karena keadaan, karena ia tahu tugas pokok di dunia ini. Nas'aluka ridhaka wal jannah. Anak-anakku sayang, bacakan untuk kami doa kalian setiap subuh dan maghrib. Silakan nak. Langsung 1, 2, 3. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, fahamkan kami agama Islam yang mulia ini. Allahumma ya Allah, ajarkan kami hikmah Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, hiasilah hidup kami dengan kesenangan ibadah dan kemuliaan akhlak. Allahumma ya Allah, bimbinglah kami semangat belajar dan cinta kasih sayang karenamu di antara kami. Allahumma ya Allah, kokohkan hidup kami dalam ketakwaan kepadamu dan kenikmatan istiqomah di jalanmu. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami santri Azikra sebagai generasi
Rabbanimu, pewaris para nabimu, yang mengundang keberkahanmu untuk ayah ibu kami, keluarga kami, negeri kami, dan seluruh umat manusia. Amin ya rabbal alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu Akbar. Beginilah harapan setiap mukmin, minta dipahamkan kepada dirinya agama yang mulia ini, dan mohon kepada Allah hikmah Al-Quran dan Sunnah. Hikmah tertinggi buah dari iman, ilmu, amal, lalu dia istiqamah, maka hadiahnya adalah hikmah. Hamba yang tiap malam salat malam syarab, Allah beri kemuliaan, kemuliaan hikmah. Hamba yang selalu baca Al-Quran, muhtadah, dia dalam bimbingan Allah. Bimbingan Allah adalah hikmah. Ia selalu berjamaah di masjid, barokna haulahu. Jangankan dia, apa, siapa yang mengitarinya diberkahi oleh Allah. Hikmah. Duha, rizqun jariun, rezeki mengalir untuknya, rezeki mengalir. Hikmah. Selalu menjaga wudu, masdarul hasanat, menjadi energi yang baik, energi positif. Hikmah. Selalu berzikir di mana, kapan, bagaimanapun, hingga Allahu Akbar, Allah mudahkan setiap urusannya. Hikmah. Dan hamba Allah yang senang bersedekah, lalu diberi oleh Allah maunah, kemudahan, kemudahan dalam setiap urusannya. Maunah adalah hikmah. Itu yang kita minta. Allahu Akbar ikhwah. Tadi itulah yang diharapkan para santri kita dalam doa. Jangan lupa sedekah jariah, pembangunan masjid pesantren Az-Zikra Desa Cibadung Gunung Sindur. Sekarang finishing. Hubungi Haji Awaludin 0856 90.010 per tiang 1.450.000 rupiah. Ya Allah, berkahi semua yang bersedekah jariah. Dan tadi santri yang baca Quran, santri yang sudah hafal Al-Quran 68 santri 2 tahun setengah ini yang diberi oleh Allah kecerdasan menghafal Al-Quran. Ya Allah, berkahi masjid pesantren kami, berkahi semua pesantren masjid di Indonesia ini ya Allah. Allahu Akbar. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, tentu saja ketika melaksanakan visi dan misi kita membutuhkan satu sosok model yang sempurna dalam melaksanakannya. Dia adalah Rasulullah SAW. Dalam segmentasi berikutnya nanti Ustadz Arifin Ilham akan memaparkan lebih dalam lagi kiat mencapai visi dan misi. Selepas pesan-pesan berikut ini, damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema tentang visi dan misi seorang mukmin. Alhamdulillah tadi telah dijelaskan kepada kita bersama. Insya Allah apa yang telah disampaikan tadi semakin memantapkan dalam melaksanakan visi dan misi kita sebagai seorang muslim. Alhamdulillah terkumpul ada beberapa pertanyaan yang insya Allah kita akan jawab dalam waktu yang amat sangat singkat. Mudah-mudahan apa yang nanti dijawab akan sedikit memuaskan Anda. Baik, pertanyaan yang pertama sebagai kehormatan kepada Bapak Kapolri, silakan ada pertanyaan untuk Ustadz Abdul Somad. Tafadhol, Pak Dito. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Sobil Baut, tentunya Ustadz Arifin Ilham yang kita cintai bersama Ustadz Abdul Somad serta segenap majelis Az-Zikra yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Mungkin pertanyaan saya agak sedikit umum. Kita melihat bahwa ada beberapa negara yang penduduknya muslim
ini terjadi gejolak seperti di Syria, kemudian di Afghanistan, di Irak, di Yaman, bahkan ada beberapa lain mungkin di Mesir tempat juga Pak Ustadz pernah sekolah juga ada gejolak yang sama. Yang ironis bagi kita adalah konflik itu terjadi antara muslim dengan muslim lainnya. Nah, negara Indonesia inilah negara yang sangat besar, yang penduduknya dengan jumlah muslim terbesar di dunia. Nah, pertanyaannya mungkin apakah kemungkinan konflik seperti Syria, di Irak, di Afghanistan bisa terjadi di Indonesia? Kalau mungkin terjadi, bagaimana kita bisa mencegahnya, dan bagaimana kira-kira khususnya selaku Polri, Kapolri, kepolisian dapat bisa mengatasinya dalam rangka mencegah itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tito. Silakan Ustaz. Apapun bisa saja terjadi, maka dalam Al-Quran dikatakan in ja'akum fasiqun binaba'in, kalau datang orang bawa suatu berita, fatabayyanu, klarifikasi. Oleh sebab itu yang selalu membuat kita tidak baik adalah komunikasi yang tidak baik. Alhamdulillah kita bisa duduk bersama dalam satu majlis antara saya dengan Ustadz Arifin Ilham, tidak boleh ada orang lain yang merusak hubungan kami. Ketika ada isu menyampaikan ke saya, Ustadz Somad, Ustadz Arifin Ilham ngatain Ustadz, katanya untuk apa Ustadz penakut, nggak berani istri dua. Tentu saya klarifikasi, saya langsung datang, apa benar Ustadz mengatakan demikian? Kata Ustadz Arifin Ilham, memang benar. Tentu ada. Begitu juga dengan ini, alhamdulillah kita bisa duduk bersama satu majelis sehingga ada percikan-percikan api cepat kita padamkan. Jangan sampai dia seperti bom waktu yang siap meledak, jangan sampai seperti api dalam sekam, maka dapat diselesaikan. Maka salah satu yang kita lakukan adalah tabayyun, klarifikasi. Yang kedua, kepastian hukum tentang yang tidak pasti dipastikan. Banyak WA masuk ke saya yang minta supaya langsung tanya ke Bapak dengan macam-macam pertanyaan. Ustadz Somad, tolong tanyakan kenapa es lilin ditangkap, es kobar enggak, macam-macam pertanyaan. Ini tidak bisa saya jawab, saya katakan, dan ini mesti ada dari Mabes menjelaskan. Dan kalau itu dijelaskan dengan seksama, saya kira apa yang terjadi di sana, ada pihak ketiga yang merusak hubungan. Apalagi kita, di samping kita adalah Islam, tapi di samping itu juga kita budaya timur, budaya komunikasi yang baik, budaya Melayu, budaya adat istiadat kita. Malah kita lebih unik kalau di sana negara yang besar terpecah menjadi kecil-kecil, menjadi 22 negara Arab. Justru kita uniknya, kita adalah kerajaan Melayu-Melayu, dari atas kerajaan Aceh turun ke bawah Sumatera Utara, 4 kerajaan Melayu Langkat, Melayu Delhi, Melayu Serdang, Melayu Asahan, masuk turun ke bawah kemudian Melayu Siak Sri Indrapura, Melayu Indragiri, Melayu Riau Lingga, Melayu Pelalawan, turun ke bawah lagi Melayu Palembang, Melayu Jambi, sampai kerajaan Bengkulu, Lampung, dan semua itu menyatu menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu insyaallah kalau ini kita jaga, kita pelihara, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, azab tidak akan turun kalau Muhammad ada di tengah kalian. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan musibah itu tidak akan ada selama kita beristighfar. Dan setiap hari, petang, pagi, siang dan malam, anak-anak tahfiz Quran di Az-Zikra ini beristighfar. Karena itulah insyaallah negeri ini akan tetap aman dan damai. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Artinya dalam proses tabayun ini kita tidak buru-buru sekaligus menyebarkan hoax yang justru mengeruhkan suasana. Itu mungkin yang dimaksud tadi. Jangan suka menyebar hoax, karena nanti orang yang suka menyebar hoax walaupun amalnya baik, nanti dia akan masuk ke dalam surga, tapi surganya juga hoax. Baik, terima kasih. Pertanyaan untuk Ustadz Arifin Ilham. Surga. Baru dengar ada surga. Ustadz Arifin, ibadah dalam bentuk apa yang dimaksud dengan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku? Artinya tugas utama hidup di dunia ini adalah pengabdian kepada Allah.
Karena itulah yang menjadi dasar semua aktivitas kita. Kita bekerja, profesi apapun, Arifin sebagai dai, beliau sebagai Kapolri, tugasnya ngabdi pada Allah. Jabatan, amanah. Tujuannya, ridho Allah. Peranannya, sebagai khalifah. Pedomannya, Al-Quran. Teladannya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orientasinya, ingin selamat di akhirat. Alatnya, apapun yang Allah amanahkan pada kita adalah alat untuk mencapai keridhaan Allah dan beribadah maksimal di jalan Allah. Jabatan alat, bukan tujuan. Popularitas alat. Beliau dikasih popularitas, beliau jadikan sebagai alat dakwah. Arifin diberi kesenangan zikir, ini menjadi alat dakwah, mengajak sebanyak-banyaknya. Alat, jabatan alat, pistol alat, harta alat, semuanya menjadi alat, alat dakwah. Kenapa? Karena Allah tujuannya, teladannya Rasulullah SAW, dan orientasi kita ingin selamat di akhirat. Dunia ini secuil sebentar, jangan tertipu dengan permainan dunia ini. Itu yang buat orang beriman pede berjalan di muka bumi. Ibadur rahmanil ladzina yamsuna al-ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama wal ladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Hamba-hamba yang dekat dengan Ar-Rahman itu berjalan di muka bumi ini penuh dengan percaya diri, tapi dengan rendah hati. Dan kalau diejek, dihina, difitnah, dia mengucapkan salam, semoga Allah menyelamatkan kalian. Dan karakter mereka, ciri khas mereka, tengah malam mereka habiskan waktunya berlama-lama sujud dan lama-lama berdiri di hadapan Allah. Baik, terima kasih Kiai, dan pertanyaan selanjutnya nanti insya Allah akan dijawab oleh Ustadz Abdul Somad. Menyikapi banyaknya perbedaan dan perselisihan di kalangan ulama-ulama sekarang ini, bahkan dipertontonkan di media televisi yang justru membuat bingung masyarakat umum. Lantas apakah pendapat daripada Ustadz Abdul Somad? Kita akan jawab selepas pesan-pesan yang berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku, dan kita akan segera lanjutkan lagi segmentasi tanya jawab. Pertanyaan yang berikut yang akan dijawab oleh Ustadz Abdul Somad. Menyikapi banyaknya perbedaan dan perselisihan di kalangan ulama sekarang ini, bahkan dipertontonkan di media televisi, justru membuat bingung masyarakat umum. Mohon saran dari Pak Ustadz, silakan. Suatu ketika Imam Syahid Hasan Al-Banna masuk ke dalam masjid. Di masjid orang sedang bertengkar di bulan puasa tentang tarawih. Yang satu mengatakan tarawih mesti 11 rakaat. Kalau lebih dari 11 rakaat maka bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar, masuk neraka. Yang satu mengatakan tarawih tidak sah kalau 11 rakaat, mesti 23 rakaat. Siapa yang melaksanakan kurang dari 23 rakaat bukan tarawih. Lalu Syekh Hasan Al-Banna nanya, sholat tarawih itu hukumnya apa? Sunat. Kelahi dalam masjid hukumnya apa? Haram. Gara-gara yang sunat kalian kelahi dalam masjid. Yang mau melaksanakan 11 rakaat silakan ikut Nabi Muhammad SAW. Nabi melaksanakan 11 rakaat. Kenapa 11 rakaat? Waktunya enggak cukup. Karena rakaat pertama surat Al-Baqarah 2 juz 4 lembar. Sedangkan pada masa Umar bin Khattab, umat tidak sanggup tegak lama, maka diangkatlah imam namanya Ubay bin Ka'ab. Kata Umar, Ubay ayatnya jangan panjang-panjang, satu malam 1 juz saja, tapi rakaatnya ditambah menjadi 20, tambah witir 23 rakaat. Oleh sebab itu kata para ulama, maka tarawih itu pilihannya 2. Kalau ayatnya panjang, rakaatnya dikit. Kalau ayatnya pendek, rakaatnya banyak. Umat kita cerdas, dia kombinasikan antara 2, rakaatnya dikit, ayatnya pendek. Maka selalu saya sampaikan, marilah kita belajar fikih perbandingan mazhab. Membaca basmalah dalam Fatihah menurut mazhab Hanafi dan Hambali sir. Menurut mazhab Syafi'i jahar. Masjid ini pakai mazhab Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau Hanafi dengan Hambali sir.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Sedangkan Maliki nggak pakai bismillah sama sekali. Saya tinggal di Maroko 2 tahun, nggak ada dengar baca bismillah. Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak usah dipermasalahkan selama dia pakai Fatihah sah. Tapi kalau kita sudah tahu masjid ini pakai bismillah jahar, jangan kita rusak. Saya tahu saudara saya dari kalangan Muhammadiyah bismillahnya sir, karena majelis tarjihnya pakai mentarjihkan mazhab Hanafi dan Hambali. Maka saya 2 tahun ceramah di masjid Muhammadiyah, nggak pernah sekalipun mau jadi imam. Setiap kali diminta, Ustadz silakan maju, atuk. Karena ingin menjaga persatuan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz Arifin. Mohon dijelaskan kaidah-kaidah dalam bertabayun. Subhanallah walhamdulillah, seorang mukmin dia diberi oleh Allah keindahan pemahaman. Kita diciptakan oleh Allah posisi mulut di tengah-tengah nih, di antara 2 mata, 2 telinga, dan otak di sini. Ini artinya apa? Lihat dulu. Dengar dulu. Dengar 2 pihak. Lihat 2 belah pihak. Lalu pikirkan baik-baik, baru bicara. Fakir qabla an ta'jima. Pikir baik-baik sebelum kita bicara. Orang beriman itu hemat dalam bicara, sehingga tidak gampang diprovokasi karena dia cerdas. Az-zihnu, walaupun berbeda kecerdasan biasa dengan az-zihnu. Az-zihnu itu kecerdasan buah hadiah dari Allah karena ia sering sujud di hadapan Allah berlama-lama. Az-zihnu adalah kecerdasan menyelesaikan urusan dunia dalam hidayah Allah. Arifin ulang, az-zihnu adalah kecerdasan menyelesaikan urusan dunia dalam hidayah Allah. Buah dari mujahadahnya sujud lama di tengah malam. Az-zihnu, sehingga dia selamat. Kita apa saja ditelan, apa-apa kita share. Arifin setiap dapat berita, Arifin tabayun. Arifin tanya, gimana ini? Benar nggak ini? Benar nggak ini? Oh, fitnah. Ini Bapak Kapolri. Segala berita tentang Arifin tanya langsung ke beliau, benar? Tentang Habib, Arifin tanya langsung ke Habib, ini benar? Selamat. Ini ada fitnah baru buat Arifin. Itu istri Ustaz Arifin itu udah 4. Wah, Arifin nggak marah. Ini fitnah yang Arifin tunggu-tunggu. Harus diaminkan begitu, Kiai ya. Baik, Masya Allah. Ustadz Abdul Somad, apakah dalam melaksanakan visi dan misi Muslim kita menggunakan kendaraan politik dibenarkan dalam agama? Berpolitik dalam agama. Sab'atun yuzilluhumullah, 7 manusia yang akan dapat naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh. Hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Saat itu tidak lagi ada atap masjid. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Gunung-gunung, bukit-bukit seperti bulu kambing yang dihembus angin. Di mana tempat kita bernaung, tapi ada yang dapat naungan. Yang pertama dapat naungan bukan ustadz. Yang pertama dapat naungan itu siapa? Imamun adilun, pemimpin yang adil. Makanya kalau engkau punya bakat politik, jangan berkoar di luar, calonkan dirimu, perbaiki umat dengan kekuasaan. Allahumma rzuqna imaman adila, berikan kami pemimpin yang adil. Seandainya doamu makbul, dan doa itu cuma 1 saja, kata Imam Ahmad bin Hanbal yang dikutip oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi, seandainya doamu makbul dan doa itu cuma 1 saja, jangan kau minta istri solehah karena yang menikmatinya hanya kau saja, tapi mintalah pemimpin yang adil. Dengan itu seluruh negeri akan merasakan ketenangan, kenyamanannya. Jadi masalah orang muslim, dia mesti pentingkan politik. Dalam kitab Fiqhud Daulah, min Fiqhid Daulah, fikih negara, ketika engkau mencoblos, saat kau tusuk kertas itu, paku ke kertas, saat itu kau sedang bersaksi di hadapan Allah,
Aku hamba Allah bersaksi, orang ini layak menjadi pemimpinku di masa akan datang. Gunakan telinga, dengar berita baik-baik, pasang mata, lihat, awasi, dan jangan lupa renung pikir, solat istikharah. Usolli sunnatal istikharah politik lillahi ta'ala. Setelah itu pilihlah ibu. Ibu sudah salat istikharah? Sudah. Yang mana yang dipilih? Yang gambarnya ini Pak Ustadz. Kenapa pilih yang ini? Dia sudah ngasih rebana 1 set, surat Yasin 3, baju kaos 2, sarung 1. Merek apa? Rahasia. Maka tuluskan, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kelahi hanya karena beda pilihan, karena perkelahian kita hanya akan merusak kebangsaan. Allahu Akbar. Baik, pertanyaan terakhir barangkali untuk Ustadz Arifin Ilham dalam waktu yang sangat singkat ini. Bagaimanakah sesungguhnya visi dan misi seorang istri yang baik bagi suami dan keluarganya? Pertanyaan paling pas untuk beliau ini sebenarnya nih. Silakan, Yai. Dunia ini perhiasan, dan perhiasan dunia terindah mengalahkan apapun adalah istri yang saleh. Jangan pernah ajarkan istrimu mencintaimu, tapi ajarkanlah istrimu, duhai Ustadz Abdul Somad, mencintai Allah dan Rasulnya. Ajarkan pada keluarga untuk takut kepada Allah, sehingga keluarga kita jelas visi misi kehidupannya, tujuannya ridha Allah, tugasnya mengabdi pada Allah, Al-Quran pedomannya, Rasulullah teladannya, orientasinya akhirat. Kalau itu masuk dalam alam kesadaran keluarga kita, maka istri kita mencintai kita karena Allah. Bahkan dia berbisik, hai suamiku, hidupkan sunnah Nabi. Masya Allah. Ustadz ada tanggapan Ustadz? Ustadz senyum-senyum, barangkali ada tanggapan, silakan, tentang istri yang baik dan soleh. Apa ada minat untuk menambah 1, 2, 3 lagi? Nazarta ilaiha saratka. Kalau kau pandang kepada dia, hatimu tenang. Kalau kau lihat dia, hatimu tenang. Itulah yang diakui oleh sebagian sahabat-sahabat kita. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya kalau ngelihat dia hati saya tenang. Istrimu? Enggak, istri teman saya. Iza amartaha ata'atska. Kalau engkau perintah dia, kau ajak dia, dia patuh kepadamu. Patuh saja dia. Tolong tanda tangani materai 6.000, patuh dia. Yang ketiga, idza ghibta, kalau engkau pergi, dijaganya rumahmu, dijaganya anakmu, dia tidak selingkuh, dia tidak jadi pelakor, dan kau pun tidak jadi senior. Apa itu senior? Senang istri orang. Maka insya Allah damailah dunia ini. Masya Allah. Baik, terima kasih Kiai. Tetaplah bersama kami. Insya Allah kita akan kembali untuk berdoa bersama selepas pesan-pesan yang berikut ini. Tetaplah bersama kami, damai Indonesia. Silakan Kiai, kita minum kembali kopinya. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. Demikian pemirsa Damai Nusaku untuk kesempatan kali ini, dan insya Allah Sabtu depan tanggal 10 Maret kami akan hadir dari Masjid Baitul Jabar Jati Bening Bekasi, yang insya Allah akan menghadirkan guru kita Kiai Haji Jujun Junaidi dan Syekh Ahmad Al-Misri. Agung Izul Haq dan kerabat kerja Damai Nusaku serta pendukung acara ini Sarung Wadimor, tentu sarung kita, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Inilah pokok dari semua pokok adalah doa. Satu doa diijabah, semua diijabah oleh Allah. Apalagi diawali dengan amal saleh. Kita di Masjid Az-Zikra ini dimulai dengan sholat malam berjamaah di masjid, kajian Isra.
Allahu Akbar, tadi pagi zikir, proses syahadat, dan insya Allah sebentar lagi ada lagi 2 yang masuk Islam. Kemudian diiringi dengan sedekah. Sebelum doa kembali ingatkan sedekah, pembangunan Masjid Pesantren Az-Zikra Desa Cibadung Gunung Sindur. Silakan lihat. Ikhwah, ini masjid terbesar di wilayah Bogor. Yang ingin bersedekah jariah yang pahalanya mengalir walau dia sudah wafat, hubungi Haji Awaludin 0856 90.010. 1 meter tiangnya 1.450.000 rupiah. Ya Allah, berkahi semua yang sedekah jariah. Angkat semua tangan di masjid tercinta, di rumah, dimanapun berada. Angkat semua tangan. Hakul yakin, satu doa diijabah, semua diijabah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Duhai Allah Maha menatap, duhai Allah Maha mendengar, duhai Allah Maha mengetahui segala-galanya. Engkaulah yang menggerakkan kami dari tengah malam, qiyamul lail, berjamaah di rumahmu, zikir. Allahu Akbar, kau perlihatkan hamba-hamba yang kau beri hidayah. Kau tuntun kami duduk bersama ulama, umara, umat, seluruh kaum muslimin muslimat yang menyaksikan. Semua adalah iradah qudrahmu. Tidak ada yang paling kami inginkan dalam setiap gerak kami ini kecuali engkau merahmati kami dengan ampunanmu. Ampunilah seluruh dosa kami, dari mulai akil balik hingga engkau mewafatkan kami. Ampunilah seluruh dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami, keluarga, anak, cucu, keturunan kami, seluruh jamaah zikir, seluruh umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamatkan saudara kami di Palestina, di Afgan, di Irak, di Suriah, di Mesir, di Yaman, di Afrika Tengah, di Uighur Cina, di Kashmir India, di Rohingya Myanmar, di Patani Thailand, di Moro Filipina, wa jamil mujahidin wa ja'alna minhum ya rabbal alamin. Ya Allah, berkahilah negeri kami di pilkada tahun ini. Ya Allah, kau hadirkan pemimpin-pemimpin yang saleh, yang bertakwa kepadamu, teladan bagi kami, mengajak kami takut kepadamu. Berkahilah TNI Polri kami dengan kesolehan, ketaatan kepadamu, dan membawa keberkahan untuk negeri kami tercinta. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Sama-sama, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Jangan lupa zikir akbar bulan depan tanggal 14 Rajab 1 April. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami banyak salah. Arifin mewakili ulama, Ustadz Abdul Somad, mewakili Bapak Kapolri, mewakili semuanya. Tentu dalam hidup banyak kesalahan. Insya Allah terus diperbaiki keadaan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.